Selamat malam, Ibu Bapa dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa malam. Saya mengajak kita bersama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau mengajak kita membaca Alkitab dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ibu bapa dan saudara, tema kita pada malam ini, Tuhan mengutus kita. Allah memakai setiap orang, siapa saja, anak kecil, orang dewasa, perempuan, laki-laki, untuk menjadi utusannya, untuk memberitakan kabar baik, kabar gembira, berita pembebasan, berita keselamatan. Ibu bapa dan saudara, Tuhan tidak mencari orang pandai, rupawan, populer, atau sempurna menurut ukuran standar manusia menjadi pewarta, melainkan orang-orang biasa, bahkan mereka yang dipandang sebelah mata oleh sekelilingnya. Saudara, ketika Yesus memilih muridnya, Dia bisa memilih ahli Taurat, orang Farisi yang sudah jelas-jelas ahli agama, biasa memimpin, pandai bicara, atau orang-orang berpengaruh atau kaum terpelajar. Namun, yang dipilih Yesus justru nelayan, pemungut cukai, rakyat biasa, bahkan mereka yang tidak pandai bicara. Tuhan tidak pernah memilih seseorang menjadi utusannya berdasarkan kemampuan orang itu, sebab Tuhan sendiri yang akan melengkapi utusannya dengan Roh Kudus. Seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, dia hadir dan memperkenalkan diri sebagai suara di padang gurun, bukan suara orang penting, bukan suara penguasa, melainkan suara orang biasa. Orang biasa bekerja keras, menimbun tanah di lembah, meratakan tanah yang bergelombang, meluruskan jalan yang bengkok. Akibat ajaran dan tindakan Yohanes Pembaptis dielu-elukan sebagai Mesias. Menghadapi itu, Yohanes mengarahkan pandangannya pada Yesus dan mengatakan, Dia yang akan datang jauh lebih berkuasa. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Begitulah kerendahan hatian Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, bila Tuhan mengutus kita, Dia pasti menyertakan kita kekuatan dan kekuasaannya berupa Roh Tuhan, Roh-Nya yang kudus dan berkuasa, yang memampukan seorang utusan melakukan kehendak Tuhan dan dapat menjangkau umat-Nya. Jika Roh Tuhan dilimpahkan pada kita, itu berarti Tuhan menginginkan kita bertindak mewakilinya dalam kenyataan hidup untuk menjangkau orang banyak. Ibu bapa dan saudara-saudara, sekarang Tuhan mengutus kita semua, anak-anaknya, ke situasi pandemik untuk memberitakan kabar baik, untuk membawa berita pemulihan, untuk melakukan tindakan-tindakan merawat, membebaskan mereka yang dalam kesulitan ekonomi, yang sakit, yang kekurangan pangan, yang tidak berdaya, yang putus asa.
Kita dipanggil untuk merefleksikan terang kasih Tuhan dalam tindakan nyata, agar mereka yang dalam kegelapan, kesesakan, mengalami terang, memiliki harapan, dan bangkit dari keterpurukan. Mari kita lakukan itu. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di tengah situasi saat ini, kami masih dapat beribadah. Terima kasih, kami Tuhan beri harapan untuk selalu mengingat Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keterpurukan kami sebagai umat-Mu. Bapa, tolonglah pemerintah kami. Tuhan tolong tenaga medis. Tuhan tolong tenaga kesehatan yang terus berupaya mendatangkan upaya untuk memperbaiki situasi saat ini. Kami berdoa meminta Tuhan menolong saudara-saudara kami yang terpapar coronavirus, dan karena itu mereka dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Hanya dalam pertolongan Tuhan, kami semua dapat bekerja sama, bergandengan tangan, menghadirkan kasih Tuhan bagi semua sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki kekuatan karena Tuhan mengurapi kami dengan roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.